وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan curahan nikmat kepada kita semuanya sehingga kita berada di bulan yang penuh berkah ini, yaitu di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Mudah-mudahan sisa hari yang akan kita jalani di masa yang akan datang ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ketaatan dan juga amaliyah kita di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, sampai kepada kita selaku umat yang berupaya untuk melaksanakan ajaran-ajaran beliau. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai orang-orang yang telah melampaui batas atas diri mereka. Wahai orang-orang yang telah melakukan israf, berlebih-lebihan terhadap diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Wahai orang yang berlebih-lebihan dalam berbuat dosa kepada Allah, la taqnatu min rahmatillah. Maka janganlah kamu berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Sesungguhnya kehadiran bulan Ramadan bagi kita memberikan keberkahan dan keutamaan yang sangat besar sekali. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimana Allah curahkan kasih sayangnya kepada kita, di mana bulan yang Allah berikan kepada kita berbagai keutamaan, pahala saum yang dilipat gandakan dan lain sebagainya. Maka di antara sebutan bagi bulan Ramadan adalah bulan Ramadan dikenal dengan Syahrus Siyam, bulan di mana puasa itu kita dijalankan. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam sabdanya, ya, as-siyamu junnatun wa ana ajzi bih. As-siyamu junnatun, bahwa saum itu adalah sebuah perisai, sebuah tameng yang dapat melindungi, yang dapat mencegah. Fa idza kana shaumi yaumi ahadikum fala yarfuth. Kalaulah seseorang sedang melakukan puasa pada hari itu, fala yarfuth, maka janganlah ia berkata-kata yang kotor. Wala yaskhab, dan janganlah ia mencaci maki, menghina pada orang lain. Wala yashtum, fa in syatamahu ahadun aw qatadah. Apabila ada seseorang yang menghinanya atau ada yang memancing amarahnya atau memancing untuk bertengkar dengannya, falyaqul inni mru'un shaim. Maka katakanlah bahwa sesungguhnya aku adalah orang yang berpuasa. Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Ada dua kegembiraan, kebahagiaan yang dapat diraih orang yang saum manakala ia berpuasa. Idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Apabila ia berbuka, ia gembira, senang dengan buka puasanya tersebut. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Dan apabila ia bertemu dengan Rabb-nya kelak di yaumul qiyamah, pada hari akhir, maka ia akan bergembira dengan pahala yang telah disiapkan Allah baginya kelak. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebutan yang pertama Ramadan sebagai Syahrus Siyam, bulan berpuasa. Dengan berpuasa kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Selanjutnya Ramadan dikenal dengan Syahrul Qiyam. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis beliau, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sesiapapun yang mendirikan qiyam Ramadan, salat tarawihnya di bulan Ramadan, salat qiyamul lailnya di bulan Ramadan, ya, salat witirnya di bulan Ramadan,
ya, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka luar biasa ganjaran balasan daripada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan baginya dosa-dosanya yang terdahulu. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, ya, ada saat-saat di mana dosa-dosa kita dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di manakah saat-saat itu? Nabi menuturkan, as-salawatul khams, satu salat kepada salat yang lainnya. Salat 5 waktu, ya, dari satu salat kepada salat yang berikutnya. Wal jum'atu ilal jum'ah, satu Jumat kepada Jumat yang akan datang. Wa Ramadan ila Ramadan, satu bulan Ramadan kepada bulan Ramadan yang akan datang. Mukaffiratun lima bainahun, maka itu semua menjadi kafarat, menjadi penghapus, menjadi penggugur dosa-dosa yang dilakukan di antara selang waktu-waktu tersebut. Mukaffiratun lima bainahun idza tunibatil kabair, sepanjang dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, betapa agungnya, betapa mulianya pahala bagi orang yang menjalankan qiyam pada bulan Ramadan ini. Selanjutnya, bulan Ramadan adalah dikenal dengan Syahrul Quran. Ya, diriwayatkan bahwa Nabi SAW menjelang beliau wafat, meninggal dunia, pada saat bulan Ramadan di akhir usianya, Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril sebanyak 2 kali. Ya. Pada bulan Ramadan, pada menjelang wafatnya beliau, Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Apa tujuannya? Dalam keterangan disebutkan, yudarisuhul Quran. Nabi SAW membacakan Al-Quran di hadapan Jibril, dan Jibril memeriksa bacaan daripada Nabi SAW. Maka sepatutnya lah bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan Al-Quran. Interaksi kita dengan Al-Quran semakin intens lagi. Interaksi kita dengan Al-Quran sebanyak lagi, makin banyak lagi. Kita meluangkan waktu. 1 halamankah, ya, setiap ba'da salat, atau 2 halamankah, atau 1 lembarkah, atau 2 lembarkah, kita upayakan. Artinya interaksi kita di bulan Ramadan ini bersama Al-Quran maka semakin banyak, semakin intens lagi. Karena luar biasa sekali pahala bagi orang yang membaca Al-Quran. Setiap hurufnya oleh Rasul SAW, dia akan dinilai sebagai suatu kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Nabi SAW mengatakan, ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Sesiapapun yang membaca 1 huruf daripada Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka ia akan mendapatkan 1 pahala kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan 1 kebaikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Ini dari 1 huruf Al-Quran yang Bapak, Ibu, Saudara hadirin baca sehari-hari. La aqulu alif lam mim harfun. Nabi SAW, beliau tidaklah aku katakan bahwa alif lam mim itu adalah 1 huruf, tetapi alifun harf. Alif adalah huruf, wa lamun harf, lam itu adalah 1 huruf, wa mimun harf, dan mim adalah 1 huruf. Maka setiap huruf itu dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat kebaikan. Demikian juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan dikenal dengan sebutan Syahrul Jud. Syahrul Jud artinya bulan kedermawanan. Ada keterangan dari hadis Nabi SAW tentang keutamaan orang yang memberikan iftar, berbuka bagi orang yang berpuasa. Nabi SAW mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhkanlah dirimu dari siksa api neraka walaupun itu dengan 1 butir kurma. Jadi luar biasa ketika kita memberikan sesuatu untuk mereka berbuka, itu pahalanya dapat menjauhkan seseorang itu dari siksa daripada api neraka. Dan masih banyak lagi apa yang sebutan Ramadan, ya, diantaranya adalah Syahrut Tarbiyah, yaitu bulan pendidikan, ya, bulan di mana kita bisa berkumpul dengan keluarga, kita ingatkan anak-anak kita, dek,
hari ini sampai di mana bacaan Al-Qur'annya, hari ini sampai di mana hafalan Al-Qur'annya, ya. Kalaupun ada anak yang masih berlatih berpuasa, ya kita ajarkan berpuasa, mungkin dia hanya mampu sampai siang saja, ya. Esoknya dinilai. Sebagaimana diriwayatkan dari Rabi binti Muawidh, kunna nusawwimu abna'ana. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan, kami ini mengajarkan saum kepada anak-anak kami, kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari mereka saum itu, kami membekali mereka dengan sebuah mainan yang kami buat dari kapas. Kalau anak itu mulai rewel, kalau anak itu mulai mulai rewel, maka didekatkanlah mainan itu kepada anak tersebut, ya, sehingga anak itu bermain. Nah, dari sinilah difahami bahwasannya tarbiyah, pendidikan untuk anak, yaitu mengajarkan mereka saum, ya, bertahap, sedikit demi sedikit. Syahrul Jud, bulan kedermawanan, wa syahrul tarbiyah, dan juga bulan pendidikan. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan sebutan Ramadan yang dapat kita fahami baik itu dari Al-Qur'anul Karim maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat dan masa-masa merebaknya virus corona yang belum berakhir ini. Kita memohon, meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan pada diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan namamu ya Allah, tiada sesuatu pun yang dapat membahayakan kami di bumi maupun di langit. Engkau yang maha mendengar, Engkau yang maha mengetahui. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan, wal azzi wal kasal. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari kemalasan dan juga kelemahan. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhli. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pengecut dan juga sifat kikir. Wa na'udzubika min galabatid dain wa qahrir rijal. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari beban hutang dan juga dari kesewenang-wenangan orang lain. Allahumma afina fi abdanina. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan pada badan kami. Wa afina fi asma'ina. Berikanlah kami kesehatan pada pendengaran kami. Wa afina fi absarina. Dan berikanlah kami kesehatan pada penglihatan kami. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Ya Rabb, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah zat yang telah menciptakan kami, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, dan kami berupaya untuk menaati-Mu sekuat sekemampuan kami ya Allah. Nabu'u laka bi ni'matika alaina, kami akui segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Wa nabu'u bi dzunubina, dan kami akui segala dosa-dosa yang telah kami perbuat kepadamu. Faghfir lana ya Allah, maka ampunilah kami ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa selain Engkau. Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa hati ini telah berhimpun, telah berkumpul untuk mencintai-Mu, bertaut berhimpun untuk mentaati-Mu, bersatu padu untuk berdakwah di jalan-Mu, bersatu padu untuk menolong syariat-Mu. Maka kuatkanlah ikatan kaum muslimin ini ya Allah. Maka kuatkanlah ikatan kaum muslimin ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekekalan dalam kasih sayang mereka. Berikanlah petunjuk mereka ke dalam kebaikan dan kebenaran ya Allah. Berikanlah hati-hati kami cahaya sinar-Mu yang tidak pernah redup ya Allah. Hidupkan hati kami untuk mengenal-Mu dan wafatkan diri kami dalam keadaan syahid di jalan-Mu ya Rabbal Alamin. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Sesungguhnya Engkau ya Allah, Engkau adalah sebaik-baik pelindung, Engkau adalah sebaik-baiknya penolong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.